Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Ali Hafiza, saya dari kelas 11 IPA 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensikan novel. Novel ini berjudul Autumn in Paris, karya Ilan Nathan. Identitas buku, judul Autumn in Paris, penulis Ilan Nathan, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tebal buku 272 halaman, tahun terbit Juli 2007, harga buku Rp79.000. Riwayat pengarang, Ilan Nathan adalah seorang novelis Indonesia yang dikenal karena menulis tetralogi 4 musim yang masing-masing novelnya disajikan dengan cerita yang latarnya berbeda-beda. Novel Ilan Nathan memiliki keunikan, yaitu tokoh-tokoh dari novel yang satu dengan novel yang lainnya saling berkaitan. Novel pertamanya berjudul Summer in Seoul, novel keduanya berjudul Autumn in Paris, novel ketiganya berjudul Winter in Tokyo, dan novel keempatnya berjudul Spring in London. Masing-masing novel diceritakan di kota-kota besar di dunia, yaitu Seoul di Korea Selatan, Paris Prancis, Tokyo Jepang, dan London Inggris. Dan masing-masing novel diceritakan di musim yang berbeda-beda. Seri tetralogi 4 musim ini memiliki tokoh yang sama antara satu novel dengan yang lainnya. Ilan Nathan dikenal sebagai penulis yang misterius, karena bahkan di bagian tentang pengarang pun yang biasanya tertera di bagian paling belakang novel tidak dicantumkan foto profil dan keterangan yang detail tentangnya. Sinopsis novel Autumn in Paris. Novel ini mengisahkan seseorang gadis bernama Tara Dupont menyukai Paris dan musim gugur. Ia mengira sudah memiliki segalanya dalam hidup sampai ia bertemu Tatsuya Fujisawa. Tatsuya merupakan orang yang susah ditebak dan selalu membangkitkan rasa penasaran sejak awal. Begitupun Tatsuya, Tara adalah gadis cerewet yang mampu menenangkan jiwa dan pikirannya, bahkan mengubah dunianya. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, mengunjungi banyak tempat dan saling berbagi cerita mengenai banyak hal tentang diri mereka masing-masing, sehingga muncullah perasaan lain di antara mereka. Namun, segala harapan, perasaan, dan keyakinan hancur masa lalu yang menghubungkan mereka. Kenyataan bahwa ayah Tara adalah ayah kandung dari Tatsuya. Kenyataan bahwa mereka tak bisa bersama pula itu mendorong mereka pada keputusasaan yang pada akhirnya menuntun pada perpisahan. Setelah tujuannya datang ke Prancis, yaitu ayah kandungnya terkuak, Tatsuya pun kembali ke Jepang. Hingga suatu kecelakaan yang menyebabkan Tatsuya tak berdaya. Kelebihan novel ini menggambarkan secara indah kehidupan Tara yang sangat dirinya nikmati. Bagaimana perpaduan antara musim gugur dan indahnya Paris menemani pertemuannya dengan Tatsuya. Gambaran perkembangan hubungan mereka juga sangatlah perlahan dan alami. Bagaimana mereka merasa nyaman dengan satu sama lain hingga akhirnya tumbuh rasa di antara mereka. Penulis juga sangat hebat dalam menggambarkan perasaan mereka, dari bahagia hingga putus asa dan kesedihan yang teramat luar biasa. Membaca tertarik untuk merasakan segala peristiwa ketenangan hati dari gambaran keindahan musim gugur di Paris, rasa hangat dari perkembangan hubungan Tara dan Tatsuya, dan kesedihan mendalam dari perpisahan-perpisahan yang terjadi di antara keduanya. Adapun kekurangan novel, meski dari segi penggambaran cerita sulit untuk menemukan kekurangannya, namun karena banyak unsur kebarat-baratan yang Ilan Nathan gunakan dalam novelnya, ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam novel yang mungkin tak layak dibaca anak-anak di bawah umur, seperti minum-minum alkohol, pergi ke klub malam, dan sebagainya. Analisis. Tema yang diangkat dalam novel ini yaitu tentang kisah cinta terlarang dari Tara Dupont dan Tatsuya Fujisawa. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah menggunakan alur maju atau progresif. Latar waktu yang digunakan dalam novel Autumn in Paris ini yaitu pagi, siang, dan malam hari. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel Autumn in Paris ini merupakan bahasa yang ringan dan cocok dibaca kaum remaja. Hanya saja ada beberapa yang menggunakan bahasa asing bagi orang awam mungkin akan sulit memahaminya. Bahasa asing yang digunakan seperti Inggris, bahasa Jepang, ditambah beberapa majas seperti majas personifikasi dan tautologi, serta majas perumpamaan. Terakhir dari resensi novel Autumn in Paris yaitu pesan moral yang terkandung dalam novel, yaitu kita harus bisa menghadapi kenyataan walau sepahit apapun itu, tetap tegar dan semangat dalam melanjutkan hidup. Cinta tidak harus saling memiliki. Melihat
orang yang kita cintai bahagia merupakan kebahagiaan juga bagi kita.